Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ini dari daerah mana asalnya? Takengon Aceh Tengah, Pak. Sepertinya semua dari Takengon, Bu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Di kelas 2 nih, Mang, ya, Pak. Semuanya dari Takengon, Pak. Oke. Di Takengon di mananya, Ibu? Di kotanya, Pak, Blangkolak 2, Pak. Oh, Blangkola ya. Iya, Oke. Pak. Baik, kita mulai saja, Ibu, dengan diawali dengan bacaan Al-Qur'an. Silakan ambil Al-Qur'annya. Iya, Pak. Silakan dibaca sekitar 3 sampai 4 baris, silakan. Lagi. Kalau enggak dihafal saja, Bu, boleh. Oh, ya, Pak, ya. Surah apa? Iya, Ayat Pak. pendek misalnya dipilih saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Ya, baik, cukup. Terima kasih, Ibu. Dilanjutkan dengan praktik pembelajaran. Silakan Ibu pilih RPP terserah, mana saja boleh, asal 10 menit maksimal. Artinya praktik pembelajaran singkat, ya, maksimal 10 menit. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan bacakan doanya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas yang sudah membantu dalam mengawali pembacaan doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anakku sekalian, Ibu mau melihat dulu. Coba kalian lihat kerapian dari bangku kalian, sampah di sekeliling kalian. Apabila ada sampah, silakan letakkan ke tempatnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari masalah etos kerja. Apa itu etos kerja? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu etos kerja? Pinter, etos kerja adalah cara kerja seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bagus. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk kepada kompetensi dasar masalah pernikahan menurut ketentuan Islam. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulainya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang harus kita capai. Jadi di sini kita 3.6 mempelajari tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai, pertama, melalui membaca dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ketentuan Islam. Yang kedua, melalui discovery learning atau pendekatan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernikahan menurut beberapa referensi dan menurut beberapa tokoh ulama. Jadi anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pertama ini kita akan menggunakan metode discovery learning. Di mana di sini Ibu akan membagikan kalian kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mencari tentang pengertian pernikahan menurut beberapa referensi dan menurut beberapa tokoh. Kelompok yang kedua, yaitu menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan.
Kelompok yang ketiga yaitu membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang pernikahan. Silakan terus, kelompok sudah Ibu bagi. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan, silakan perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Jadi Ibu ini menunjukkan dua gambar. Jadi silakan kamu identifikasi ada permasalahan apa di antara kedua gambar ini. Jadi masing-masing kelompok nanti memberikan argumennya yang dituliskan di kertas LKPD yang sudah Ibu bagikan. Lalu silakan anakku sekalian cari terus jawabannya dari referensi yang kamu punyai, dari buku, dari ensiklopedi, dan Ibu memperbolehkan menggunakan HP 15 menit untuk mencari referensi dari beberapa tokoh ulama tadi. Bagaimana? Yuk silakan kerjakan selama 15 menit. Udah siap, silakan. Sekarang kita akan memulai. Setiap kelompok mempresentasikan hasil apa yang kalian amati tadi, apa yang kalian kumpulkan tadi dari data tadi. Sekarang kalian silakan mempresentasikannya di depan kelas. Mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1 sudah sangat bagus mempresentasikan makalahnya. Marilah kita berikan tepuk tangan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, adakah kelompok lain untuk menanggapi? Kalau ada untuk menanggapi, silakan kelompok 2 tanggapi soal dari kelompok 3 tadi. Ya, jadi di sini kelompok 2 akan memberikan dulu mungkin ada jawaban, baru diberikan ke kelompok 1. Ya, silakan. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi anak-anakku sekalian, di sini masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan masing-masing kelompok sudah memberikan argumennya dan pertanyaannya. Jadi Ibu sangat merasa senang. Karena apa? Kelompok kita pada hari ini saling bekerja sama dengan bagus. Ya, setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, sekarang marilah kita menyimpulkan. Yaitu apa hasil dari presentasi kalian tadi? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok 1 menyimpulkan. Ya, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menimbulkan kewajiban hak masing-masing di antara keduanya. Bagus, beri tangan, tepuk tangan aplaus untuk kelompok 2. Jadi bagus anak-anakku sekalian, di sini jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sangat luar biasa. Memang anak Ibu pintar-pintar semua. Jadi untuk semua kita berikan nilai A+ semuanya. Jadi di sini Ibu akan memberikan penguatan. Sebenarnya apa sih pernikahan itu? Betul yang dikatakan kelompok 1 tadi, bahwa pernikahan adalah suatu pembentukan institusi keluarga yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban, mempunyai syarat. Apa itu syaratnya? Ya harus Islam, baligh, berakal, tidak mahram, dan bukan ihram atau haji. Sedangkan kalau rukunnya yaitu ada calon laki-laki, ada calon perempuan, ada wali, ada saksi dan akad. Jadi anak sekalian, kita sebagai seorang muslim harus menjaga marwah kita. Kalau kita ingin membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi kita harus mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh agama kita. Jadi untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian evaluasi, ya. Evaluasi. Apa itu evaluasinya? Ibu akan memberikan soal 10 pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Ibu bagikan terus ini setiap kelompok, setiap individu. Setelah siap, kumpulkan ke meja Ibu. Udah siap? Udah Bu, kumpul. Ya, silakan kumpul. Jadi anakku sekalian, sekarang Ibu akan merefleksi dulu. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa kira-kira yang dapat kalian ambil intisarinya? Apa yang kira-kira yang bisa membuat kalian itu termotivasi? Apakah kalian merasa ada motivasi untuk merubah diri?
Apakah kalian merasa apa yang Ibu sampaikan ini kurang atau belum sempurna? Silakan dikritiki, Ibu menerimanya. Ya. Nah, jadi anakku sekalian silakan dikumpulkan lembar evaluasi tadi dan refleksi tadi dituliskan di kertas lembar, buatkan namanya, akan Ibu koreksi nanti di rumah. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Untuk pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Jadi Ibu sudah memberikan linknya, cukup kamu nanti buka linknya, baca-baca di rumah. Pas minggu depan kita masuk, kalian sudah tahu surah apa yang menjelaskan tentang pernikahan. Jadi cukup di sini saja untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa kifaratul majlis. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada kedua kelas yang sudah membantu Ibu dalam membacakan doa kifaratul majlis. Sampai di sini saja. Ibu akhiri mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriani. Ya, Pak. Selamat bergabung Pak Samsul. Ya, di sela-sela kesibukan Pak Samsul ya, tetap eksis. Ya, Pak. Luar biasa nih Pak Mumtaz. Iya, sedikit dari saya. Siap. Ini Bu Fitriani, sedikit bisa dijelaskan hots itu apa ya? Bisa dijelaskan? Kalau hot itu adalah soal Pak ya, soal yang pemikiran tinggi Pak, atau high order skill. Jadi anak-anak disuruh menalar menggunakan analisanya Pak untuk menemukan suatu jawaban dari suatu permasalahan. Itu apakah itu berbentuk soal? Itu Pak. Oke, biasa untuk C berapa itu? Kalau itu mulai dari C4 Pak, analisa, mengevaluasi, mengkreasi Pak. Oke, 4, 5, 6 ya? Ya Pak. Oke, baik. Ya, mungkin dari saya itu saja. Mungkin Pak Samsul ada yang ingin ditanyakan, Pak Samsul? Baik, saya mohon maaf terlambat bergabung dan belum tahu tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak Dr. Mumtazul ya. Ya Pak. Kalaupun mengulang mungkin mohon maaf, itu kita anggap untuk pendalaman bagi Bu Fitriani dan pengayaan bagi kami ya. Baik Pak. Bu Fitriani berkaitan dengan media pembelajaran, saya rasa tadi sudah ditanya oleh Pak Mumtaz, mungkin sudah belum? Media Belum, Pak. Ya, media pembelajaran. Ada berapa macam media pembelajaran, Bu? Media ada 3 Pak ya. Yang pertama Ada 3. Audio. Pertama apa, Bu? Audio Pak. Audio, lalu visual, berikutnya audio visual Pak. audio visual. Oke. Dari media-media tersebut itu bagaimana Ibu menginovasikan pembelajaran yang menyenangkan itu di kelas? Bu, ini ngajaran di mana? Di SMK SD? Pak. SMK. SMA ya? Iya Pak. Oke. Dari media-media tersebut itu bagaimana Ibu menginovasikan pembelajaran yang menyenangkan itu di kelas? Ya biasanya Pak, yang saya lakukan sebelum saya membuat RPP Pak kan, sebelum masuk ke kelas itu kira-kira media apa yang cocok dengan individu dan sarana prasarana di sekolah Pak. Nah, jadi biasanya dirancang, disesuaikan dengan sarana prasarana, yaitu misalnya kalau visual, kalau audio itu biasanya berupa rekaman ngaji gitu Pak, atau link yang diambil dari internet, nanti kita tayangkan di Infocus. Sedangkan yang sudah pernah saya lakukan untuk kalau visualnya tadi itu berupa gambar tadi Pak, seperti RPP yang saya sampaikan tadi, saya menunjukkan 2 gambar. Jadi anak-anak disuruh menganalisa dari kedua gambar itu apa kira-kira yang dapat mereka analisa, apa permasalahan yang terdapat. Tentunya gambar pertama dan gambar kedua ada permasalahan Pak. Apakah itu masalah rukun nikahnya tidak lengkap, yang keduanya lengkap kesemuanya. Sedangkan kalau yang ketiganya Pak, biar anak itu audio visual itu Pak,
setelah misalnya saya membuat video, salah satu yang inovatif yang saya buat kemarin Pak, anak-anak langsung pergi wawancara ke KUA Pak, yang saya tentukan. Wawancara ke KUA untuk apa? Mau minta menikah atau gimana? Untuk menambah ilmu masalah pernikahan Pak. Kan Oh, ada ya Pak, kan caranya kita kan terbatas. mereka. Jadi anak-anak itu membuat video Pak, langsung wawancara dengan KUA, dengan penghulu. Jadi mereka langsung saya perintahkan untuk menjadi bahan saya juga, membuat video Pak, dan dibuatkan linknya ke YouTube. Insya Allah sudah berjalan Pak. Akhirnya KUA pun datang ke sekolah. Ini seharusnya Ibu sudah menjadi guru profesional itu. Belum Pak, masih jauh ini Pak, 5 kali masih ilmunya ya? Pak. Oke, menurut Ibu untuk materi PAI ya, Ya Pak. itu ada berapa model pendekatan yang cocok digunakan? Model, pendekatan atau metode yang cocok digunakan untuk PAI itu ada berapa untuk materi PAI? Kalau sudah Ibu gunakan belum? Kalau modelnya ada 4 ya Pak ya, yang sekarang yang lagi berkembangnya itu Pak kan, Discovery Learning, terus PBJL, PBL, dan PBJL. Iya Pak, yang berbentuk proyek Pak kan, itu yang berbentuk proyek. Lalu? Terus yang berbentuk problem permasalahan, itu yang dihadapi. Itu apa itu? Singkatan apa? Apa Pak? Disingkat dengan apa? PBL Pak. PBL? Iya Pak. Pendidikan biologi? Bukan Pak. Problem based learning Pak. Oke, perbedaan spesifik PJBL dengan PBL di mana Bu? Kalau PJBL itu kan berbentuk proyek Pak, memerlukan beberapa waktu Pak kan. Ada cara-caranya, beberapa jangka waktu anak itu membuat suatu karya atau proyek. Sedangkan kalau PBL ini kan anak itu bisa dalam suatu pembelajaran itulah kita suruh mencarikan permasalahan yang didapati dari dunia nyata Pak. Misalnya permasalahan kayak pernikahan tadi Pak kan. Kan ada permasalahan masalah nikah online. Itu kan bisa langsung kita selesaikan di pertemuan itu juga Pak. Kalau proyek itu kan ada waktunya Pak, ditentukan. Oke, baik. Selamat Bu. Cukup dari saya Pak Mumtazul. Sepertinya sudah mantap Bu Fitriani. Oh, makasih Pak. Cukup Ibu Fitriani, terima kasih banyak. Silakan keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak ya atas ilmunya Pak ya.